Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Edelait Indra Pratama dengan NIM 1910901012 dari Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, Fakultas Psikologi, Program Studi Psikologi. Di sini saya akan membahas mengenai autisme dan bagaimana cara memodifikasi perilaku anak yang mengidap penyakit autisme ini. Tugas ini ditujukan untuk memenuhi tugas akhir semester dengan dosen pengampu Ibu Indah Purwasi, MPC Psikolog, dalam mata kuliah modifikasi perilaku. Terima kasih, selamat menyaksikan. Inilah dia autisme. Autism Spectrum Disorder atau yang disingkat ASD, yang lebih sering disebut autisme atau autis, merupakan gangguan perkembangan saraf yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan kemampuan seorang anak untuk berkomunikasi, berinteraksi, serta berperilaku. Berdasarkan data yang dihimpun oleh WHO, autisme ini terjadi pada 1 dari 160 anak di seluruh dunia. Sedangkan di Indonesia, hingga saat ini belum ada data yang pasti mengenai berapa banyak jumlah penderita autisme di Indonesia. Inilah penyebab terjadinya autisme. Hingga kini, penyebab pasti kelainan neurologi dan perkembangan atau autisme ini tidak diketahui secara pasti apa penyebabnya tadi. Namun, riset menyebutkan bahwa kelainan ini berkaitan erat dengan faktor genetik dan lingkungan. Riset menemukan sejumlah gen yang kemungkinan berperan dalam kelainan ini. Pada tes pencitraan, ditemukan bahwa orang yang memiliki autis memiliki perkembangan area otak yang berbeda dengan orang normal. Gangguan pada perkembangan otak ini menyebabkan adanya masalah pada kinerja sel otak yang satu dengan otak yang lainnya, antara sel satu dengan sel lainnya. Dan hal inilah yang menyebabkan anak tadi sulit untuk mengontrol otak, mengontrol tubuhnya tadi. Faktor resiko autisme. Apa sih yang meningkatkan resiko terjadinya autisme? Pasti itu merupakan pertanyaan teman-teman sekalian. Saya akan memberikan informasi beberapa faktor yang bisa meningkatkan resiko seseorang mengalami autisme. Yang pertama yaitu jenis kelamin. Autisme ini terjadi 4 kali lebih sering pada anak laki-laki dibandingkan anak perempuan karena hormon testosteron yang lebih banyak terdapat pada anak laki-laki. Yang selanjutnya yaitu riwayat keluarga. Keluarga yang pernah mengalami autisme itu cenderung akan memiliki keturunan anak yang mengidap penyakit autisme seperti ini juga karena faktor gen yang mungkin dimiliki oleh anak tersebut. Selanjutnya yaitu faktor penyakit lain. Autis cenderung terjadi lebih sering pada anak dengan genetik atau kondisi kromosom tertentu seperti sindrom Fragile X atau skolosis tuberose. Selanjutnya yaitu bayi prematur. Autisme lebih sering terjadi pada bayi prematur, di mana dengan berat badan yang rendah. Biasanya bayi ini lebih beresiko jika lahir sebelum 26 minggu untuk mengalami autisme. Selanjutnya juga yang tidak kalah penting yaitu paparan bahan kimia dan obat-obatan tertentu. Paparan logam berat, obat folic acid, atau obat yang biasa dipakai oleh ibu yang sedang mengandung, atau ibu yang mengandung meminum minuman beralkohol atau bahkan narkoba, itu akan meningkatkan lebih tinggi terjadinya autisme tadi. Gejala autisme. Gejala autisme cukup beragam antara satu anak dengan anak yang lainnya. Kelainan neurologis dan perkembangan ini menimbulkan gejala yang beragam. Setiap anak mungkin memiliki gejala yang berbeda-beda dengan tingkat keparahan yang ringan hingga berat. Akan tetapi, umumnya pada penderita menunjukkan beberapa gejala autis seperti yang dikutip dari National Health Service, yakni sebagai berikut. 1.
tidak memberikan respon ketika namanya dipanggil. 2. Menghindari kontak mata dengan orang lain. 3. Tidak tersenyum walaupun Anda memberikan senyum kepadanya. Mereka cenderung lebih mengabaikan orang lain. 4. Melakukan gerakan berulang-ulang seperti menggepakkan tangan, menjentikan jari, ataupun mengayunkan tubuh. Yang kelima yaitu cenderung pendiam dan tidak banyak berceloteh seperti bayi-bayi pada umumnya. Yang ketujuh yaitu sering mengulang kata atau frasa yang sama. Gejala autisme ini pada anak besar yang lebih sering terjadi yaitu 1. Sulit mengungkapkan perasaan dan mengekspresikan emosi. 2. Mengerti apa yang diucapkan, dipikirkan, dan dirasakan oleh orang lain itu lebih susah. 3. Memiliki minat yang lebih tinggi hanya pada satu kegiatan sehingga terkesan obsesif dan melakukan suatu perilaku secara berulang-ulang atau stymie. Yang keempat yaitu menyukai rutinitas yang terstruktur dan sama. Jika rutinitasnya terganggu, ia akan sangat marah. Yang kelima yaitu sulit untuk menjalin pertemanan dan lebih suka menyendiri. Anak ini juga seringkali menjawab sesuatu yang tidak sesuai dengan pertanyaan. Misalkan ketika kita bertanya mengenai A, maka dia akan menjawab B. Jika kita menanyakan mengenai B, dia akan menjawab A, seperti itu. Alih-alih dia menjawab tadi, dia akan lebih sering mengulang pertanyaan kita juga. Gejala autis pada anak laki-laki dan perempuan itu terkadang berbeda. Anak perempuan cenderung lebih tenang dan pendiam, sementara anak laki-laki cenderung lebih hyperaktif. Itulah mengapa gejala pada anak perempuan itu samar-samar dan sulit untuk diketahui apakah anak ini mengidap penyakit autisme atau tidak. Bukan hanya pada anak-anak, autisme juga bisa terjadi pada orang dewasa. Adapun gejala autisme pada orang dewasa yaitu 1. Sulit memahami apa yang dipikirkan atau dirasakan oleh orang lain. 2. Sangat cemas dan dalam berbagai situasi sosial atau kegiatan di luar rutinitas. 3. Sulit berteman atau lebih suka menyendiri dibandingkan orang pada umumnya. 4. Sering berbicara blak-blakan dan kasar, menghindari kontak mata dengan orang lain. Yang kelima. 6. Sulit menunjukkan perasaan pada orang lain. Nah, bagi kalian yang jomblo, itu kalian mungkin saja termasuk di bagian autism tadi. Saat berbicara dengan orang lain, posisi tubuhnya akan sangat dekat dengan Anda. Atau bisa saja sebaliknya, dia akan cenderung lebih menjauh dan tidak senang kontak fisik dengan orang lain. Itulah beberapa gejala yang bisa menjadi pemicu atau menunjukkan timbulnya penyakit autisme ini. Sekian dari saya. Baiklah, inilah teknik memodifikasi perilaku anak yang mengalami autisme. Adapun teknik yang bisa dilakukan yaitu dengan menggunakan teknik disiplin waktu. Anak-anak yang mengidap penyakit autisme harus dibiasakan dengan bersifat disiplin. Teman-teman sekalian bisa memanfaatkan teknik disiplin waktu ini untuk mengurangi tingkat autisme pada anak teman-teman sekalian. Teknik modifikasi perilaku ini dilakukan dengan cara memberikan hukuman positif dan memberikan hukuman negatif. Seperti apakah hukuman itu? Sebenarnya ini merupakan semacam memberi tugas tambahan kepada anak tadi. Tetapi tugas ini sebenarnya adalah sesuatu yang baik dan merupakan konsekuensi karena anak tadi telah melakukan sesuatu hal yang dilarang ataupun berhasil melakukan sesuatu. Berikut ini adalah contoh spesifikasi bagaimana cara memberikan hukuman positif dan hukuman negatif tadi. Yang pertama yaitu memberikan anak itu tugas ekstra ketika dia berbohong ketika ditanya apakah dia telah menyelesaikan tugas yang kita berikan atau tidak. Yang kedua yaitu menyuruh seorang anak untuk menulis permintaan maaf atau memohon maaf pada langsung ketika dia menyakiti perasaan seseorang atau menyakiti perasaan orang lain. Yang selanjutnya yaitu meminta
anak untuk mengerjakan tugas atau membantu saudaranya ataupun temannya ketika anak tadi mengganggu teman atau saudaranya tadi. Nah, tadi kan kita sudah membahas hukuman positif. Tentu kita akan membahas juga hukuman negatif. Hukuman negatif di sini melibatkan pengambilan sesuatu. Adapun contoh yang termasuk dalam hal-hal hukuman negatif yakni ketika anak menghilangkan hal atau hak istimewa atau menghilangkan perhatian positif anak. Contoh spesifik dalam hukuman negatif meliputi 1. Secara aktif mengabaikan amukan ataupun amarah yang anak kita tadi timbulkan. 2. Yaitu menempatkan seorang anak dalam waktu istirahat hingga mereka tidak menerima perhatian yang positif. Selanjutnya yaitu melarang anak untuk melakukan hal yang disukainya, seperti bermain, bertengkar, melukis untuk beberapa waktu saja. Dalam teknik modifikasi perilaku ini, orang tua juga perlu melakukan penguatan positif dan negatif tadi. Kalau penguatan positif itu adalah memberikan apresiasi dan atensi untuk setiap hal positif yang dilakukan anak. Kenapa perlu demikian? Jika anak mendapatkan respon positif dari orang tuanya, dari sahabatnya, dari teman-temannya untuk setiap hal baik yang ia lakukan, tentu anak tersebut akan mengulangi perilaku yang baik tadi dan menjadikannya kebiasaan. Pada dasarnya, anak autisme itu ataupun anak normal akan senang karena mendapatkan pujian, pengalaman dari sebuah pengalaman yang ia lakukan. Hal inilah yang diharapkan dapat mengubah perilaku anak yang mengalami autisme tadi ketika telah mendapatkan dorongan positif, support, dan bantuan-bantuan dari orang-orang sekitar. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah mendengarkan materi yang mengenai autisme yang telah saya sampaikan mulai dari awal sampai dengan akhir ini. Semoga ilmu yang kita sama-sama dengarkan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan bisa menjadi ladang pahala bagi saya dan maksud saya Ibu Ita Nurwasi. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman sekalian dan saya memohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.